Assalamualaikum Sobat Picasso, selamat datang di channel Picasso Rocks and Carpet. Kali ini kami ingin membahas 10 manfaat gerakan sujud di dalam sholat bagi kesehatan fisik maupun mental. Yang pertama, sujud dapat memperbarui sel-sel saraf otak. Ketika kita bersujud dalam sholat, posisi jantung berada di atas otak kita yang mengakibatkan darah yang kaya akan oksigen mengalir lebih banyak ke otak. Nah, oksigen tersebut akan membantu memperbarui sel-sel saraf manusia. Otak manusia terdiri dari 100 miliar sel dan di dalam setiap sel tersebut terdapat 10.000 koneksi atau yang disebut juga dengan sinapsis. Sinapsis inilah yang membutuhkan pasokan oksigen, nutrisi, serta neurotransmitter. Saat bersujud dengan khusyuk di dalam sholat, sinapsis-sinapsis tersebut akan mendapat pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup sehingga dapat melakukan fungsinya dengan optimal. Yang kedua, memudahkan persalinan. Gerakan sujud memungkinkan posisi rahim wanita berada di atas dada dan kepala dengan posisi rahim bagian atas berada di bawah searah dengan gravitasi bumi. Dalam posisi seperti ini, bagian tubuh bayi yang lebih berat yaitu pantat bayi secara otomatis akan berputar mengikuti arah gaya gravitasi bumi. Sehingga posisi bayi yang awalnya sungsang dapat berputar ke posisi normal. Posisi bayi yang normal akan memudahkan ibu hamil pada proses persalinan. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan dan memori otak. Pernahkah kita lupa meletakkan sesuatu seperti kunci ataupun dompet dan sama sekali tidak terbesit di otak kita di mana kita meletakkannya? Dan ketika kita sholat, tiba-tiba kita teringat di mana kita meletakkan benda tersebut. Sebenarnya, hal itu bukan dikarenakan kita tidak khusyuk dalam sholat. Melainkan ketika sholat, otak kita seperti di-refresh kembali sehingga kecerdasan dan memori otak kita meningkat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa gerakan sujud dalam sholat dapat meningkatkan suplai oksigen ke otak. Selain itu, ketika sholat, kita juga melakukan gerakan ruku yang memungkinkan tulang belakang berelaksasi sehingga memproduksi lebih banyak sel darah merah yang dialirkan ke otak. Dengan demikian, kemampuan memori otak kita akan semakin optimal. Yang keempat, memperbanyak ASI. Saat sedang sujud, maka beban tubuh bagian atas akan bertumpu pada lengan sampai telapak tangan. Hal ini membuat otot area dada mengalami kontraksi sehingga kelenjar air susu pada wanita bisa diperbaiki dan ASI yang dihasilkan semakin banyak. Yang kelima, meningkatkan hormon endorfin. Ketika kita mengalami suatu masalah dan tidak menemukan solusi, Allah memerintahkan kita untuk bersabar dan sholat. Ternyata ketika kita sholat, kita akan melakukan gerakan sujud. Di saat itulah darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi mengalir ke otak. Ketika suplai oksigen ke otak kita meningkat, otak akan memerintah tubuh untuk memproduksi hormon endorfin, yang ini hormon yang berfungsi untuk memberikan ketenangan, kenyamanan, dan rasa bahagia. Hormon endorfin bekerja seperti morfin yang diproduksi secara alami oleh tubuh kita. Hasilnya rasa nyaman, tenang, dan bahagia akan membuat kita dapat berpikir jernih dan dapat mencari solusi atas masalah yang kita hadapi. Yang keenam, melancarkan pencernaan dan mencegah wasir. Saat sujud, maka kedua lutut akan ditekuk dan ini sangat berguna untuk mengatasi kejang atau kram otot yang terjadi pada kedua lutut. Selain itu, membungkukkan badan lalu meletakkan dahi di atas tanah merupakan cara yang baik untuk melancarkan pencernaan pada perut. Sementara menungging lalu meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi berguna untuk mencegah terjadinya wasir. Yang ketujuh, meningkatkan sisi psikologis. Dari sisi psikologis, gerakan yang dilakukan dari sujud ini juga membuat kita merasakan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menghilangkan berbagai sifat buruk seperti sombong, ria, takabur, dan berbagai sifat buruk lainnya, bacaan doa dalam sujud juga jika diresapi akan membuat kita semakin merasa kecil di hadapan Sang Kholik. Yang kedelapan, menyehatkan organ paru-paru. Saat sedang bernafas secara normal, sepertiga udara akan tersimpan dalam paru-paru. Namun saat sedang sujud, maka abnormal petra akan semakin menekan area diafragma. Ini menyebabkan diafragma bisa mengeluarkan udara yang tersisa pada paru-paru. Sehingga manusia bisa bernafas lebih baik sekaligus menyehatkan organ paru-paru. Yang kesembilan, produksi sel darah merah semakin optimal. Ketika kita bersujud di dalam sholat, sendi-sendi di antara ruas-ruas tulang belakang kita akan memanjang dan mengalami kontraksi. Kemudian ketika kita bangun dari sujud atau duduk iftirash, sendi-sendi tersebut akan mengalami relaksasi. Gerakan sendi pada sujud tersebut dapat melatih tulang belakang kita sehingga dapat bekerja lebih optimal. Di dalam sumsum tulang belakang inilah tempat diproduksinya sel darah merah. Jika produksi sel darah merah dalam tubuh kita optimal, maka semua organ tubuh kita akan berfungsi dengan baik. Sebab salah satu fungsi sel darah merah adalah untuk mengangkut nutrisi dan oksigen ke seluruh organ tubuh. Yang ke-10, menguatkan otot betis. Saat ingin berdiri dari sujud, maka area betis mengalami tekanan sehingga otot betis juga semakin tertekan. Otot betis dalam bahasa medis dinamakan peripheral heart ini akan memompa darah secara lancar ke seluruh bagian tubuh bawah. Demikian 10 manfaat sujud bagi kesehatan.
Semoga bermanfaat ya Sobat Picasso. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada pertanyaan dan usulan topik untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami dan dukung selalu video-video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.